Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar subtema 3, tema 7 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Jadi, karena manusia itu adalah makhluk sosial, masih ingat dengan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, makhluk yang masih membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu adalah makhluk sosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, maka manusia perlu orang lain untuk kebutuhan hidupnya. Nah, zaman dulu sebelum modern, jadi masih zaman tradisional, untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain yang jauh itu tidak semudah sekarang. Kalau sekarang ada handphone, ada televisi, ada radio, kita bisa tahu keadaan orang lain, bisa tahu keadaan suatu daerah dari HP, lihat YouTube, lihat berita, dari TV, lihat berita, gampang. Tetapi kalau dulu masih belum ada benda-benda semacam HP dan TV, itu masih menggunakan benda-benda tradisional seperti surat. Lalu juga ada koran. Lalu juga ada alat komunikasi yang lain, kentongan. Mungkin sekarang sudah banyak yang tidak tahu kentongan. Jadi kentongan itu adalah semacam seperti bentuknya itu persegi panjang, lalu ada lubang di tengah-tengahnya, lalu ketika dipukul tong tong tok 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 tok, nah itu namanya kentongan. Itu biasanya digunakan untuk alat komunikasi zaman dulu. Nah, sekarang sudah mulai tidak ada karena sudah tergantikan, ada HP, ada alarm dan sebagainya. Jadi teknologi komunikasi pada zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda. Bila dibagi berdasarkan zamannya, teknologi komunikasi itu menjadi dua, yaitu teknologi komunikasi tradisional dan teknologi komunikasi modern. Yang teknologi komunikasi tradisional ya tadi seperti surat, kentongan, koran, faksimiil dan lain sebagainya. Sedangkan teknologi komunikasi yang modern itu yang seperti sekarang ini, ada HP, ada televisi, ada juga radio dan lain sebagainya. Itu berdasarkan zaman atau waktunya. Lalu teknologi komunikasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu adalah yang menggunakan tulisan. Jadi teknologi komunikasinya itu atau informasinya itu berupa tulisan. Contohnya tadi koran, terus surat. Yang tidak tulisan berarti yang tidak ada tulisannya atau tidak menggunakan tulisan, bisa menggunakan suara, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan video. Contohnya apa? Radio itu teknologi komunikasi yang tidak tertulis, jadi mendengarkan. Lalu ada televisi, yaitu dengan gambar atau video, animasi bergerak. Lalu juga ada HP. Nah, kalau HP ini adalah teknologi komunikasi yang tertulis dan tidak tertulis. Tertulis ketika menggunakan pesan atau membaca web, membaca Google. Tetapi tidak tertulis ketika menonton video di YouTube, menonton video di Google dan lain sebagainya. Itu berdasarkan bentuknya. Lalu teknologi komunikasi juga ada yang berdasarkan sumber daya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah elektronik, yang kedua non elektronik. Yang elektronik itu berarti harus menggunakan listrik. Yang non elektronik tidak usah tanpa listrik, bisa menyala. Yang elektronik contohnya tadi televisi, radio,
Kalau tidak ada listrik, tidak ada baterai, tidak menyala. Nah, lalu teknologi yang tanpa listrik apa yang non listrik? Surat. Lalu juga ada kentongan tadi. Nah, surat, pernah tahu surat yang bentuknya kotak seperti kita nggak punya ya, adanya di sekolah. Ada pada saat kalian sakit, kalian kan memberikan surat ke Pak Inton. Nah, surat yang berbentuk kotak persegi panjang itu juga memiliki sumbu simetris atau memiliki simetris lipat. Nah, bentuknya kan persegi seperti ini. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin? Nah, surat itu yang berbentuk persegi panjang bisa dilipat seperti ini. Nah, ini kalau dilipat nanti seperti ini ya. Nah, itu menjadi simetris. Lalu surat itu juga memiliki simetris putar. Tadi kan bentuknya seperti ini, persegi panjang. Ketika diputar, nah menjadi persegi panjang tetapi tidak tidur, berarti belum dihitung. Diputar lagi, nah menjadi persegi panjang lagi tetapi sudah tidur lagi, sama seperti yang posisi yang tidur ini, berarti memiliki sumbu simetri putar. Nah, jadi itu tadi adalah teknologi komunikasi berdasarkan jenis-jenisnya. Lalu sumbu simetri lipat dan juga putar juga sudah. Selanjutnya langsung ke halaman 123, yaitu menghitung keliling bangun datar. Nah, ini sudah pernah Pak Inton ajarkan. Mas ingat cara menghitung keliling, yaitu adalah dengan menjumlah atau menambah atau menghitung dari sisi-sisi yang ada pada bangun datar. Jadi yang dihitung cuma yang pinggir-pinggir tok. Kalau tidak tahu sisi yang pinggir-pinggir saja. Contohnya 2, 1, 2, 1. Berapa? 2 tambah 1, 3. Tambah 2, 5. Tambah 1, 6. Berarti keliling dari bangun persegi panjang ini adalah 6. Jadi yang harus diingat adalah kalau menghitung keliling itu yang pinggir-pinggirnya saja. Yang tengah Pak, dihitung apa tidak? Nah, karena cuma menghitung keliling. Beda kalau nanti menghitung luas. Nah, kalau menghitung luas sudah pernah juga, yang dihitung adalah yang ada di dalam bangunannya, yang di luar tidak. Itu tadi adalah pembelajaran pertama. Untuk soal pembelajaran pertama ditulis Pak Inton deg-degan. Nomor 1, soalnya berbeda tiap anak seperti biasa. Menurut absen, Anissa 1, sebutkan 2 teknologi modern yang ada di rumahmu, teknologi komunikasi modern yang ada di rumahmu. Jadi nomor 1, Anissa, sebutkan 2 teknologi komunikasi modern yang ada di rumahmu. Nomor 2, jika panjang suatu persegi panjang adalah 10 cm dan lebarnya 2 cm, berapakah keliling dari persegi panjang itu? Tanda tanya. Sekarang Fawas, nomor 1, sebutkan 2 teknologi komunikasi tradisional yang kamu ketahui, atau yang ada di rumahmu juga nggak apa-apa, yang kamu ketahui. Barangkali di rumah nggak ada teknologi modern, teknologi tradisional, itu bisa yang diketahui saja. Nomor 2, masih Fawas, jika
panjang dari persegi panjang 2 cm dan lebarnya 4 cm, berapakah keliling persegi panjang tersebut? Selanjutnya, Felicia. Nomor 1. Sebutkan 2 teknologi komunikasi elektronik yang ada di rumahmu. Nomor 2. Saya tulis. Nomor 2. Jika persegi panjang memiliki panjang 3 cm dan lebar 2 cm, berapakah keliling dari persegi panjang tersebut? Selanjutnya, Hiro. Sebutkan 2 teknologi komunikasi non elektronik yang ada di rumahmu atau yang kamu ketahui. Barangkali nggak ada di rumah, bisa diketahui saja. Nomor 2. Jika sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm dan lebar 3 cm, berapakah keliling persegi panjang tersebut? Selanjutnya, Zaki. Nomor 1. Sebutkan 2 teknologi komunikasi modern yang kamu ketahui. Teknologi komunikasi modern yang kamu ketahui. Nomor 2. Jika persegi panjang memiliki panjang 3 cm dan lebar 4 cm, berapa keliling persegi panjang tersebut? Sudah? Selanjutnya, Ahmad. Nomor 1. Sebutkan 2 teknologi komunikasi yang memiliki sumbu simetris lipat. Sudah? Nomor 2. Jika persegi panjang memiliki panjang 3 cm dan lebar 4 cm, berapa keliling persegi panjang tersebut? Terakhir untuk Purnama. Nomor 1. Sebutkan pengertian teknologi komunikasi menurut bahasamu sendiri. Jadi teknologi komunikasi itu apa? Nomor 2. Jika persegi panjang memiliki panjang 4 cm dan lebar 5 cm, berapakah keliling dari persegi panjang tersebut? Nah, untuk keliling bagian masih lupa, bisa dibuka di bukunya yang lama. Barangkali pada saat pembelajaran ini masih kurang paham karena memang keterbatasan dari media. Tapi kalau yang sudah ingat harus dikerjakan, nggak apa-apa. Untuk hari ini sekian. Nah, nanti jawabannya bisa dikirim melalui WA seperti biasanya. Apabila ada salah tutur kata Pak Inton yang masih kurang dipahami atau sulit dipahami atau kurang jelas, Pak Inton mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan juga masih semangat semuanya. Semoga corona bisa cepat menghilang. Dadah.